Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kisah kekejaman PKI penculikan Kiai di pesantren Takaran, bagaimanakah kisahnya? Tonton sampai habis biar tidak salah faham dalam mengartikan sejarah ini dan bisa menambah wawasan kita dalam sejarah tentang kekejaman Partai Komunis dengan kudeta terhadap pemerintah pendukung Partai Komunis yang disingkat dengan PKI, mengincar tokoh-tokoh dari pesantren Takaran atau yang lebih dikenal dengan pesantren Sabilul Muttaqin, yang dianggap sebagai musuh utama mereka sebab pesantren tersebut dipimpin oleh Kiai Imam Mursyid Muttaqin yang masih berusia 28 tahun. Itu adalah pesantren yang paling berwibawa di kawasan Magetan. Pada tanggal 17 September tahun 1948, tepatnya pada hari Jumat, pondok pesantren Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang berasal dari Tulung Agung dan Tegal Rejo berpamitan kepada Kiai Imam Mursyid. Kepergian Kiai Hamzah dan Kiai Nurun ke Burikan itu ternyata untuk terakhir kalinya, sebab pada hari Sabtu Wage 18 September tahun 1948, pesantren Burikan diserbu oleh Partai Komunis dan tokoh-tokoh pesantren serta para santri, termasuk Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang masih ada di pesantren tersebut, diseret ke desa Batokan yang letaknya hanya 500 meter dari pesantren Burikan. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun termasuk di antara para korban yang dibantai oleh kekejaman Partai Komunis, yang dibuang dan dibantai di Batokan. Seusai sholat Jumat tanggal 17 September tahun 1948, Kiai Imam Mursyid didatangi oleh tokoh-tokoh PKI. Muhammad Kamil kenal dengan beberapa orang di antara tokoh PKI yang datang itu seperti Suhud dan Ilyas alias Sipit. Sipit sebenarnya santri Mas Imam Mursyid, tapi entah mengapa dia bisa menjadi Partai Komunis, ujar Kiai Kamil, salah seorang saksi mata pada penculikan di pesantren Takaran tersebut. Sipit sendiri menurut Kiai Kamil ketika itu dikenal sebagai kepala Takaran yang kemana-mana selalu membawa senapan, tetapi sejak jauh hari Kiai Imam Mursyid sudah mulai meragukan kesetiaan Sipit. Hal itu terungkap dari pertanyaan Kiai Imam Mursyid kepada Kamil tentang iktikad baik Sipit. Waktu itu saya sudah mengatakan bahwa Sipit tak bisa dipercaya lagi, sebab Sipit sudah tak sembahyang lagi, ujar Kamil mengingat-ingat. Waktu didatangi oleh tokoh-tokoh antek-antek PKI, Kiai Imam Mursyid diajak keluar dari musola kecil di sisi rumah Kamil. Menurut Kamil, Kiai Imam Mursyid akan diajak bermusyawarah mengenai Republik Soviet Indonesia dengan PKI-nya. Keberangkatan Kiai Imam Mursyid bersama orang-orang PKI itu tentu saja merisaukan warga pesantren, sebab warga pesantren tak menduga bahwa Kiai Imam Mursyid akan menurut begitu saja diajak berunding oleh PKI. Tetapi Suhud, salah seorang pemimpin gerombolan PKI ketika itu, melontarkan dalil Al-Quran untuk meyakinkan warga pesantren bahwa iktikad mereka baik kepada Kiai Imam Mursyid. Waktu itu para santri di Takaran berkumpul dengan perasaan was-was terhadap rencana kepergian Kiai mereka bersama PKI. Setelah Suhud menenangkan suasana dengan dalilnya di depan pendopo pesantren, Kiai Imam Mursyid dinaikkan ke mobil. Tetapi sebelum mobil berangkat, Kiai Imam Faham, saudara sepupu Kiai Imam Mursyid sekaligus santri yang setia, meminta kepada PKI agar diperkenankan ikut naik mobil mendampingi pemimpinnya. Permohonan Imam Faham itu dikabulkan oleh PKI dan mereka pun meluncur keluar kawasan pesantren. Iskan, salah seorang saksi mata, juga menyatakan bahwa pesantren Takaran sudah dikepung oleh ratusan orang PKI. Setelah Mas Imam Mursyid dibawa dengan mobil, saya melihat orang-orang PKI sudah berdiri melingkari pesantren. Mereka rata-rata berpakaian hitam dan memakai ikat kepala merah dan bersenjata, ujar Iskan sambil menitikan air mata mengenang gurunya yang sangat dipatuhi itu. Menurut Iskan, sebelum itu pihak PKI
memang sudah mengancam jika Kiai Imam Mursyid tak mau menyerah dan mendukung mereka, maka pesantren akan di bumi hanguskan. Mungkin menurut Iskan, apabila Jumat itu Kiai Imam Mursyid tak berhasil dibawa PKI, bisa dipastikan pesantren akan dibakar, dan dengan demikian korban akan sangat besar. Iskan menduga Kiai Imam Mursyid mau ikut PKI untuk menghindari terjadinya korban yang lebih besar di antara para pengikutnya. Pada hari Minggu Kliwon 19 September tahun 1948, kurir PKI yang lain datang lagi menyampaikan pesan bahwa Kiai Imam Mursyid belum bisa pulang. Malah mereka mengatakan perundingan tersebut membutuhkan kehadiran Kiai Muhammad Nur, sepupu Kiai Imam Mursyid yang selama itu ikut pemimpin pesantren Takran, bahwa Mas Imam Mursyid baru bisa pulang kalau Kiai Muhammad Nur datang menjemput, kata Kapten. Kiai Muhammad Nur begitu mendengar pesan dari kurir tersebut, diam-diam mendatangi markas PKI di Gorang Garing, 6 km di sebelah barat Takran. Tapi di tengah jalan ditangkap PKI dan sempat ditawan di sebuah tempat di Takran. Kurir PKI berpulang kali datang lagi ke pesantren. Setelah Kiai Nur dibawa ke Gorang Garing, dia mengatakan bahwa Kiai Imam Mursyid dan Kiai Muhammad Nur baru bisa kembali setelah Ustadz Muhammad Turmudi, adik Kiai Imam Mursyid yang juga sebagai tokoh pemuda, datang menjemput ke Gorang Garing. PKI mengatakan bahwa Kiai Imam Mursyid dan Kiai Muhammad Nur baru bisa kembali setelah Ustadz Muhammad Turmudi, adik Kiai Imam Mursyid yang juga sebagai tokoh pemuda, datang menjemput ke Gorang Garing. Gorang Garing adalah tokoh gula. Mendapat informasi seperti itu, Turmudi secepatnya menyelamatkan diri, apalagi dia juga diberitahu bahwa dialah yang mendapat giliran dicari oleh PKI. Meskipun tak menemukan Turmudi, PKI terus menangkapi tokoh-tokoh pesantren seperti Ustadz Ahmad Baitawi, Muhammad Maidoj, Rafi'i, dan lain-lain. Yang terakhir ini adalah guru pesantren yang didatangi dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Saat itu pesantren Takran memang sangat terkenal dan muridnya datang dari berbagai daerah termasuk dari luar Jawa. Mereka itu akhirnya memang tak pernah kembali, bahkan sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembantaian PKI yang terbesar di berbagai tempat di Magetan. Bahkan hingga tahun 1990-an mayat Kiai Imam Mursyid tak kunjung ditemukan dari daftar korban yang dibuat PKI sendiri. Daftar ini ditemukan oleh pasukan Siliwangi, nama Kiai Imam Mursyid tak ada. Inilah tentang kekejaman PKI membantai para kiai di Magetan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dalam sejarah tentang kekejaman PKI pada tahun 1948 sampai tahun 1965. Bila ada kata-kata salah, saya sebagai Qadi Channel mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.